Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-299. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu, ketika keduanya sedang duduk di halaman sambil berbicara tentang apa saja, tentang juntai yang berwarna kekuning-kuningan yang kini dililitkan di leher baju kupolo, sampai kepada kambing-kambing yang mereka tinggalkan. Dari balik daun pintu samping sepasang mata sedang mengawasi mereka. Sepasang mata seorang gadis yang membawa pedang rangkap di kedua belah lambungnya. Gadis itu Pandanwangi. Ia melihat kedua anak-anak muda itu dengan kesan yang aneh. Gupito adalah seorang anak muda yang mengagumkan, tenang dan memiliki kemampuan yang tinggi. Tingkah lakunya kadang-kadang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Ada beberapa pertentangan sifat yang dilihatnya pada anak muda itu. Anak muda itu kadang-kadang bersikap acuh tak acuh dan bahkan kekanak-kanakan. Namun kadang-kadang menjadi bersungguh-sungguh dan seakan-akan seorang perasa. Sedang yang seorang laki yang diakuinya sebagai saudaranya adalah seorang anak muda yang gemuk, yang memiliki kekhususan pula. Wajahnya terlampau cerah dan bibirnya selalu dihiasi dengan senyum dan tawa. Anak muda yang gemuk itu seakan-akan tidak pernah menyimpan persoalan yang bersungguh-sungguh di dalam hatinya. Wajahnya yang bersih dan bulat itu menimbulkan kesan tersendiri di hati Pandanwangi. Pandanwangi terkejut ketika ia mendengar suara perempuan tua penghuni rumah itu memanggilnya. Dengan tergesa-gesa, ia pergi mendapatkannya. Ada apa, Bibi? Air panas itu telah tersedia bersama beberapa potong makanan. Pandanwangi yang meskipun membawa sepasang pedang rangkap itu pun segera mengetahui tugasnya. Dicarinya sebuah nampan kayu untuk membawa minuman dan makanan itu ke dalam bilik ayahnya, tempat orang-orang terpenting sedang berbicara tentang nasib tanah perdikan ini. Ketika Pandanwangi masuk ke dalam bilik ayahnya, agaknya pembicaraan telah menjadi terlampau jauh, sehingga apa yang didengarnya tidak dapat dimengertinya. Ia hanya mendengar kata-kata ayahnya bahwa lukanya telah jauh berkurang. Aku telah mampu turun ke medan apabila setiap saat Kitambak Wadi menghendaki. Pandanwangi tertegun sejenak. Ia menjadi berdebar-debar. Apakah ayahnya benar-benar akan langsung memimpin peperangan dalam keadaannya itu? Ketika ia berpaling memandangi wajah ayahnya, ia melihat ayahnya itu tersenyum kepadanya. Aku benar-benar sudah menjadi baik, Pandanwangi. Mungkin aku belum pulih kembali seperti sedia kala, tetapi tenagaku agaknya sudah cukup memadai. Tetapi Pandanwangi menjadi ragu-ragu. Kau meragukan? Iya, Ayah. Itu adalah wajar sekali, Wangi. Tetapi ternyata obat yang diberikannya kepadaku akhir-akhir ini adalah obat yang tiada taranya.
lukaku telah hampir menjadi sembuh sama sekali. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam, disambarnya sekilas dengan sudut matanya. Samekto, Wrahasta, kemudian dua orang yang baru saja hadir di padukuhan itu. Namun Pandanwangi tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia melangkah keluar sambil menjinjing nampan kayu. Sepeninggal Pandanwangi, maka mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka, sehingga akhirnya mereka menemukan suatu kesimpulan. Nah, begitulah, berkata Ki Arkopati. Aku tidak dapat berbuat lain daripada menerima saran itu. Tetapi itu berbahaya sekali, Ki Gede, berkata Wrahasta. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang cara ini dapat menimbulkan akibat yang besar bagi pertahanan kita. Tetapi apabila berhasil, maka jalan selanjutnya pasti sudah terbuka. Wrahasta mengerutkan keningnya, bahkan kemudian ia menggeram. Sejak semula, aku ingin menyandarkan segala persoalan atas kekuatan dan perhitungan imbangan kekuatan di antara kita sendiri. Kita akan meyakini segala persoalan tanpa ragu-ragu. Aku sependapat dengan kau, Wrahasta, berkata Ki Arkopati. Tetapi kita tidak dapat mengingkari kenyataan yang kita hadapi. Dan apakah keberatan kita atas segala kebaikan hati dari mereka yang memang mempunyai persoalan dengan Kitambakwedi, Sidanti dan Argojoyo? Wrahasta tidak segera menyahut. Aku dapat meyakinkan kau, Wrahasta, bahwa tidak ada pamrih apapun pada mereka. Apalagi kedua orang kepercayaan putra Sultan Pajang. Adalah hak mereka untuk berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang mempunyai persoalan dengan mereka. Dan adalah kebetulan sekali bahwa kita bersama-sama mempunyai persoalan yang dapat diambil arah sejalan. Tetapi jangan takut bahwa aku telah mengorbankan kepentingan tanah perdikan ini, bahwa aku telah menjual beberapa kepentingan karena aku ingin mempertahankan kedudukanku sebagai kepala tanah perdikan. Ki Arkopati terdiam sejenak, lalu katanya, "Bukankah kau mendengarkan pembicaraan ini dari mula sampai akhir, sehingga kau tidak menemukan bentuk-bentuk perjanjian atau imbalan apapun atas mereka itu? Kita secara kebetulan mempunyai kepentingan yang sama, yang dapat saling membantu. Itulah masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi bentuk kerjasama ini agak berbeda dari Ki Petosuro dan orang-orangnya itu. Bahkan orang-orang lain lagi yang datang atas permintaan Kitambakwedi, Argojoyo dan Sidanti. Kepada setiap bantuan yang aku terima, sama sekali bukan karena aku menawarkan apapun juga sebagai imbalannya." Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. "Nah, apakah kau dapat mengerti?" "Aku mengerti, Ki Gede," jawabnya. "Tetapi tidak semua orang tidak berpamrih seperti mereka yang ada di dalam ruangan ini. Meskipun mereka tidak menginginkan imbalan yang berupa harta benda atau kedudukan, tetapi masih mungkin ada pamrih-pamrih lain yang mendorong mereka untuk berkorban apa saja." Ki Arkopati mengerutkan keningnya. "Apakah kau dapat menyebutkan, Wrahasta?" Wrahasta menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak mengucapkannya, meskipun serasa menyesak di dalam dadanya. "Katakanlah, Wrahasta," desak Ki Arkopati. "Jangan ragu-ragu. Semua ini untuk kebaikan kita bersama." Tetapi Wrahasta menggelengkan kepalanya. "Tidak, Ki Gede. Aku hanya sekedar berprasangka."
Ki Arkopati memandang wajah Warahasta dengan tajamnya, tetapi wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu menunduk. Namun Ki Arkopati itu kemudian berkata, "Baiklah, kita akan melihat perkembangan keadaan. Memang kita masing-masing pasti mempunyai pamrih, tetapi tidak sekedar pamrih pribadi." Hampir saja Warahasta menyahut. Justru pamrih pribadilah yang mendorong anak gembala itu untuk menyediakan dirinya, bahkan dengan seluruh keluarganya, untuk membantu Ki Arkopati. Tetapi untunglah bahwa ia masih mampu menahan perasaannya itu, sehingga apa yang telah hampir terucapkan itu seolah-olah ditelannya kembali. Dengan demikian maka ruangan itu disambut oleh kesepian sejenak. Kemudian terdengar Ki Arkopati berkata, "Apakah masih ada persoalan yang akan kita bicarakan?" Tidak seorang pun yang menjawab. "Baiklah, kalau tidak, aku akan mengambil keputusan. Semua dilaksanakan seperti rencana tersebut. Apabila terdapat kesulitan, kita akan melihat perkembangan suasana." Kemudian kepada Samekto ia berkata, "Aturlah semua persiapan Samekto. Sampaikan semua keputusan ini kepada pemimpin-pemimpin yang terpercaya. Kerti dapat kau panggil dan kau tempatkan di padukuhan ini pula." "Iya, Ki Gede." "Jagalah baik-baik bahwa masalah-masalah terpenting hanya boleh kita ketahui bersama." "Iya, Ki Gede," jawab Samekto sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang mulailah dengan segala macam persiapan. Aku akan mencoba memantapkan diriku sendiri, sehingga apabila setiap saat aku harus turun ke medan perang, seperti yang direncanakan, aku tidak akan mengecewakan." "Silakan Ki Gede, kami minta diri." "Aku sangat berterima kasih kepada kesediaan kalian, baik dari keluarga tanah ini maupun yang menaruh perhatian terhadap keadaannya. Mudah-mudahan kita berhasil." Orang-orang yang berada di dalam bilik Ki Gede itu pun kemudian bersama-sama meninggalkannya. Masing-masing pergi ke tempatnya. Gembala tua dan kedua orang kepercayaan Suto Wijoyo itu kemudian kembali ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka bersama-sama dengan Kupolo dan Kupito. Seperti orang-orang menoreh, mereka pun harus mempersiapkan diri mereka apabila setiap saat mereka harus turun ke medan. Kupolo dan Kupito pun kemudian mendapat petunjuk-petunjuk dari gurunya apa yang harus mereka kerjakan apabila waktunya telah datang. "Apakah Ki Arkopati tahu dengan pasti kapan Kitambagwadi akan menyerang?" bertanya Kupito. Gurunya menggelengkan kepalanya. "Belum, namun kita harus memperhitungkan bahwa setiap saat hal itu dapat terjadi, sehingga kita harus dapat melakukannya setiap saat pula." Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian Kupolo bertanya, "Tetapi, apakah Pandanwangi dapat dipercaya untuk melakukan tugasnya itu?" Menurut Ki Arkopati, ia percaya bahwa Pandanwangi akan dapat melakukannya. Pekerjaan itu memang terlalu berat untuknya, tetapi mudah-mudahan ia berhasil. Gumam Kupito. Gurunya tidak menyahut, tetapi tatapan matanya jauh menembus cahaya matahari yang bermain di halaman, hingga pada bayangan dedaunan yang bergerak-gerak dihembus angin yang lemah. Ruangan itu pun kemudian sejenak disambar oleh kesenyapan. Namun kemudian Kupolo dan Kupito
meminta diri untuk berada di halaman karena udara terlampau panas. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka menyaksikan kesibukan para pengawal. Persiapan-persiapan yang semakin memuncak karena perkembangan keadaan yang memuncak pula. Apalagi setelah beberapa orang petugas sandi sempat melaporkan bahwa mereka pun melihat persiapan yang matang pada pasukan Ki Tambak Wedi. Tidak akan lebih dari malam nanti, desis Kupito. Iya, aku kira malam nanti Ki Tambak Wedi akan datang, jawab Kupolo. Namun cara yang akan kita pergunakan cukup menarik, tetapi juga sangat berbahaya bagi Ki Argopati dan Pandanwangi itu sendiri, gumam Kupito. Tetapi kita tidak akan dapat berbuat banyak. Kalau aku diperkenankan, aku akan bertempur bersamanya, desis Kupolo. Kupito mengerutkan keningnya ketika ia berpaling ke arah anak muda yang gemuk itu. Tiba-tiba Kupolo tertawa sambil berdiri, namun ia masih juga berkata, mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Dalam hiruk pikuk seperti ini, kau masih juga sempat bermimpi. Mimpi yang paling mengasihkan justru apabila kita tidak sedang tidur nyenyak. Bukankah begitu? Dalam hiruk pikuk yang beginilah, kadang-kadang kita menemukan suatu perkembangan jalan hidup kita tanpa kita duga-duga. Bukankah dalam hiruk pikuk juga kau bertemu dengan seorang gadis justru pada suatu saat yang menentukan buat Sangkal Putung? Kupito berdesah dan Kupolo masih juga tertawa berkepanjangan sambil meninggalkan Kupito yang masih duduk di tempatnya seorang diri. Sejenak bayangan seorang gadis yang manja dan keras hati melintas di dalam kepalanya, kemudian disusul oleh sebuah bayangan yang lain. Seorang gadis yang dalam keadaan terakhir selalu membawa sepasang pedang rangkap di lambungnya. Kupito kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berdesis. Lebih baik aku membuat pertimbangan-pertimbangan tentang setiap kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan ini. Namun tiba-tiba ia berpaling ketika ia melihat seseorang mendatanginya. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa. Dada Kupito menjadi berdebar-debar melihat wajah Wrahasta yang tampak bersungguh-sungguh. Beberapa langkah daripadanya, Wrahasta berhenti. Diedarkannya pandangan matanya ke seluruh halaman, tetapi ketika tidak ada seorang pun yang dilihatnya, maka ia pun segera melangkah beberapa langkah lagi. Kupito, suaranya bernada berat. Aku masih tetap pada pendirianku. Aku tidak menghendaki kau hadir di sini, tetapi agaknya ayahmu mendapatkan tempat di hati Ki Argopati. Karena itu aku perlu memperingatkan kau sekali lagi bahwa kau tidak disukai di padukuhan ini. Kupito menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak senang selalu mendapat peringatan semacam itu. Meskipun demikian, ia masih harus tetap menjaga dirinya. Namun meskipun demikian, ia menjawab, Wrahasta, aku tidak akan bersitegang untuk tinggal di padukuhanmu. Pada suatu ketika apabila pekerjaanku sudah selesai, maka aku pun akan segera pergi. Disukai atau tidak disukai, namun aku harus melakukan tugas yang dibebankan kepadaku, baik oleh ayah maupun oleh Ki Argopati. Aku mengharap kau memegang janjimu. Kalau tidak, maka setelah semua persoalan di atas tanah perdikan ini selesai, kau akan menyesal. Kalau kau tidak menepatinya, maka kita harus membuat perhitungan sendiri. Dada Kupito berdesir, tetapi ia tidak menjawab. Dibiarkannya Wrahasta berbalik dan melangkah meninggalkannya.
Hampir tanpa berkedip Kubito memandang langkah itu. Langkah yang tegap penuh keyakinan pada diri sendiri. Tetapi kemudian Kubito menjadi kecewa, bahkan menaruh belas kasihan kepada raksasa itu. Meskipun demikian, Kubito masih selalu berusaha untuk menguasai diri, apalagi keadaan sudah menjadi sedemikian panasnya. Keadaan yang tidak dikehendaki akan segera dapat meletus setiap saat. Mungkin sebentar lagi, mungkin di saat senja mulai turun, atau mungkin pada saat matahari tepat meluncur ke balik perbukitan. Tetapi mungkin juga setelah malam menjadi kelam, atau mungkin juga tidak sama sekali di hari-hari yang dekat ini. Meskipun demikian, Kubito menyadari bahwa kekuatan seutuhnya sedang diperlukan untuk menanggapi keadaan yang telah memuncak ini. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tergeser ke barat. Di saat-saat cahayanya menjadi kemerah-merahan, maka para pengawal menjadi kian sibuk. Hari ini ternyata telah mereka lampaui tanpa ada sesuatu peristiwa apapun. Namun dengan demikian, maka mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa Ki Tambakwedi akan mengambil kesempatan di malam hari. Karena itu, maka segala macam persiapan pun dilakukannya. Alat-alat pelontar dan berbagai macam senjata jarak jauh. Senjata yang paling sederhana, pelontar batu, sampai pada panah-panah yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang demikian, Kupolo, Kubito dan gurunya telah siap pula untuk melakukan rencana yang telah disetujui bersama. Bersama sepasukan pengawal mereka harus meninggalkan padukuhan itu. Mereka harus bersiap dan berada di luar seandainya padukuhan itu akan dikepung rapat-rapat. Mereka harus memperhitungkan pula suatu kemungkinan bahwa Ki Tambakwedi akan mengambil suatu cara untuk menutup padukuhan itu sama sekali dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga mereka akan kehilangan kemungkinan untuk berhubungan dengan daerah-daerah dan padukuhan-padukuhan lain, terutama dalam soal persediaan makanan. Sejenak kemudian, sebelum regol padukuhan itu tertutup oleh ujung senjata pasukan Ki Tambakwedi, gembala tua bersama kedua anak-anaknya telah meninggalkan padukuhan itu untuk bersembunyi di pategalan yang tidak terlampau jauh. Mereka mendapat tugas yang khusus, tugas yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan yang berada di dalam padukuhan. Mereka harus dapat bergerak cepat ke segenap penjuru, juga apabila ada kemungkinan Ki Tambakwedi tidak menyerang lewat gerbang induk. Argopati yang sudah menjadi semakin baik melepas mereka sampai ke pintu gerbang itu. Kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia bergumam, "Aku percaya kepada mereka." Pandan Wangi yang berdiri di sampingnya berpaling pula. Tanpa sesadarnya ia bertanya, "Apa, Ayah?" Ki Argopati terkejut. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Aku percaya kepada mereka, dan aku percaya bahwa aku pernah mengenal orang tua itu sebelum ini. Betapapun ia mengingkari dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah alasannya, sehingga ia lebih senang bermain-main dengan segala macam nama dan keadaan." "Siapakah sebenarnya orang-orang itu, Ayah?" bertanya Pandan Wangi dengan serta-merta, tetapi ayahnya masih saja tersenyum dan menjawab, "Entahlah." "Tetapi Ayah sudah menyebutnya." Ki Argopati menggelengkan kepalanya.
Aku hanya menduga-duga, tetapi lebih baik aku tidak mengatakan apapun tentang mereka daripada aku akan keliru. Pandan Wangi tidak bertanya lagi. Ia pun kini memandangi pasukan yang menjadi semakin jauh. Bahkan kadang-kadang seolah-olah hilang ditelan oleh rumput-rumput liar dan batang-batang ilalang yang menjadi semakin tinggi. Namun masih juga terbayang di angan-angan gadis itu dua orang anak-anak muda yang seakan-akan dibayangi oleh kabut rahasia yang tidak tertembus oleh penglihatannya. Pandan Wangi itu tersadar ketika ia mendengar ayahnya berkata, "Marilah kita beristirahat sambil menunggu apa yang akan terjadi malam ini." Pandan Wangi tergagap. Mari ayah. Kita tidak akan kembali ke pondok kita. Kita akan tinggal di pusat pimpinan pasukan Menoreh bersama dengan Wrahasta, Samakto dan Kerti. Setiap saat kita pasti akan diperlukan. Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Kemudian diiringi oleh para pemimpin pasukan pengawal, Ki Argopati pun pergi ke rumah yang dipergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan. Disitulah Samakto, Wrahasta dan kadang-kadang Kerti selalu membicarakan dan merencanakan segala sesuatu. Kini jumlah mereka pun bertambah lagi dengan dua orang dari Pajang, Honggopati dan Diposongo. Meskipun mereka duduk dalam satu tingkatan di atas sehelai tikar pandan, namun hampir tidak seorang pun dari mereka yang berbicara. Mereka sedang sibuk dengan angan-angan masing-masing, bayangan-bayangan dan gambaran tentang apa saja yang akan terjadi di atas tanah perdikan ini. Sementara itu, ditambah Wedi pun sedang sibuk mengatur barisannya. Ia tidak ingin menunda lagi sampai besok dan apalagi lusa. Ia sudah berketetapan hati, seperti tekad yang menyala di dalam dada Sidanti, Argojoyo dan para pemimpin yang lain. Malam ini pertahanan Argopati harus dipecah. Benteng Pring Ori itu harus menjadi karang abang dan pasukan pengawal Menoreh harus dihancur lumatkan supaya mereka tidak membuat persoalan-persoalan baru di hari-hari mendatang. Tidak seorang pun akan mendapat perlakuan khusus, teriak di Tambak Wedi. Sidanti dan Argojoyo mengangkat senjata masing-masing sambil menyambut ucapan-ucapan itu. Semua harus dimusnahkan. Namun ketika setiap mulut meneriakkan semangat yang serupa, Sidanti menundukkan wajahnya. Terbayang di dalam angan-angannya seorang gadis kecil yang berlari-lari sambil menangis, kemudian memeluknya dan membasahi dadanya dengan air mata. Kakang, anak itu nakal, Kakang. Tangis gadis kecil itu. Setiap kali ia menjadi marah dan setiap kali ia berkata, "Ayo, jangan hanya berani dengan anak perempuan. Lawan aku." Dada Sidanti menjadi berdebar-debar. Ia tidak pernah berhasil melupakan masa kecil yang baginya kini tinggal gambaran-gambaran dari sebuah mimpi yang menyenangkan. Sama sekali tidak pernah terbayang bahwa kini ia dan Pandan Wangi akan berdiri berseberangan sebagai lawan, dan dia sendiri telah meneriakkan, "Semua harus dimusnahkan." Apakah yang akan terjadi atas Pandan Wangi nanti? Pertanyaan itu tidak pernah dapat terhapus dari hatinya. Hati seorang kakak meskipun suatu kenyataan telah dihadapkan kepadanya bahwa mereka ternyata tidak seayah.
Tetapi apakah yang dapat dilakukan selagi kedua belah pihak sudah berhadapan dengan menggenggam senjata-senjata telanjang di tangan? Apakah Pandanwangi juga selalu dibimbangkan oleh hubungan keluarga di antara mereka? Persetan! Si Danti mencoba untuk memperteguh hatinya apabila ia nanti berangkat ke peperangan. Kalau aku dapat menghindar, aku akan menghindar. Aku akan mencari korban-korban lain. Terserahlah kepada keadaan. Apakah Pandanwangi dapat menyelamatkan dirinya atau tidak? Tetapi kalau aku harus berhadapan. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Si Danti terkejut ketika ia mendengar Argojoyo bertanya dengan ragu-ragu. Apakah yang kau renungkan? Si Danti menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sedang merenungkan apa-apa. Namun ternyata Ki Tambak Wedi pun melihat keraguan-raguan yang mewarnai wajah si Danti itu. Sehingga orang tua itu langsung menebaknya. Kau mengenangkan adik perempuanmu itu? Si Danti tidak menyaut. Sudah aku katakan, semuanya harus dimusnahkan. Juga Pandanwangi. Kalau ia dibiarkan hidup, ia akan menjadi benih yang baik untuk tumbuh kelak, menjadi sebuah pohon berduri. Si Danti tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagimu si Danti, adik perempuanmu itu akan menjadi tawur, menjadi rabuk yang akan membuat tanahmu ini menjadi tanah yang subur, seperti yang kau harapkan. Si Danti masih tetap berdiam diri. Bahkan terbayang di rongga matanya perlakuan orang-orang liar yang ada di dalam pasukannya. Hampir saja Pandanwangi menjadi korban mereka, seandainya Pandanwangi bukan seorang yang memang cukup mampu membela dirinya. Namun kenangan itu tiba-tiba telah mendorong si Danti untuk berteriak. Yah, Pandanwangi juga harus dimusnahkan. Ki Tambak Wedi dan Argojoyo tertegun sejenak melihat si Danti tiba-tiba saja meneriakkan kata-kata itu. Terasa bahwa anak muda itu telah berjuang sekuat tenaga sehingga ia terpaksa meledakkan dadanya yang serasa pepat itu. Tetapi sebenarnya si Danti telah benar-benar berkeputusan demikian. Agaknya hal itu akan menjadi lebih baik bagi adiknya. Kalau ia tertangkap hidup-hidup, maka kemungkinan yang paling pahit akan dapat terjadi. Apabila Pandanwangi jatuh ke tangan-tangan serigala yang kelaparan itu, maka sudah terbayang di dalam kepalanya bahwa ia harus bertindak. Mungkin ia terpaksa melakukan kekerasan, sehingga perkelahian tidak akan dapat dihindarinya lagi. Sejenak kemudian pasukan Tambak Wedi itu pun telah siap untuk melakukan tugasnya, untuk melawan lontaran-lontaran senjata jarak jauh. Sebagian dari pasukan Ki Tambak Wedi itu diperlengkapi dengan perisai. Karena perisai-perisai yang terbuat dari kepingan baja tidak mencukupi, maka sebagian telah membuat perisai-perisai dari kayu. Tetapi perisai-perisai yang demikian tidak kalah manfaatnya dari perisai-perisai besi. Bukan baja untuk melawan senjata-senjata jarak jauh, tetapi dalam perang beradu dada, perisai yang demikian pun dapat sangat berguna. Ujung senjata lawan yang tertancap pada perisai-perisai kayu, apabila perisai itu disentakkan, maka senjata lawan tersebut akan dapat terenggut. Demikianlah, pada saatnya ketika matahari telah tenggelam di balik perbukitan, serta malam telah mulai turun menyelubungi tanah perdikan menoleh, maka mulailah pasukan Ki Tambak Wedi itu
merayap keluar dari padukuhan induk untuk menuju ke padukuhan Karangsari, tempat pertahanan yang disusun dengan tergesa-gesa oleh pasukan pengawal menoreh pada saat mereka meninggalkan padukuhan induk. Namun adalah suatu keuntungan bahwa padukuhan itu dilingkari oleh rumpun-rumpun pring ori yang sangat rapat, sehingga merupakan benteng yang sangat bermanfaat bagi pertahanan mereka. Ki Tambak Wedi yang memegang langsung pimpinan pasukan itu berjalan di paling depan bersama Sidanti dan Argojoyo. Kemudian di belakang mereka berjalan Ki Petosuro yang telah sembuh dari luka-lukanya bersama Ki Wasi dan Ki Muni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.